teman-teman. Dan ini sangat terkait dengan loose part. Nah, sehingga mengapa di dalam pembelajaran berpusat pada anak ini nanti menggunakan loose part. Ya teman-teman, ini. Oke, kenapa? Nanti tahu akan keajaiban dari loose part teman-teman. Luar biasa kalau teman-teman nanti sudah bisa langsung terjun, langsung mengimplementasikan dengan menggunakan loose part itu sendiri. Dan yang kedua, itu dampaknya itu menyuburkan rasa ingin tahu anak. Boleh dituliskan di kolom chatnya? Oke, kenapa dampak berpusat pada anak menyuburkan rasa ingin tahu anak? Ada yang menuliskan di kolom chatnya? Ada boleh yang silahkan, satu orang. Mungkin boleh diacak Bunda Nurul? Oke, yuk kita coba akan Bu Dewi Septiana ya. Coba Bu Dewi lagi on tidak? Saya akan unmute Ibu. Bu Dewi Septiana. Bunda Dewi. Hai. Ya, silakan Bunda Dewi. Berpusat pada anak ternyata bisa menyuburkan rasa ingin tahu. Oke, Bu Dewinya mungkin belum on. Bu Hindun ya. Oh ya, ini Bu Hindun Komalasari. Ini ada di lihat videonya Bu Hindun. Oke. Hindun. Silakan di-unmute sayang. Ya, Bu. Silakan Bunda Hindun. Ya. Yang lainnya boleh menuliskan di kolom chatnya ya. Ya, gimana Bun, ulangi Bun? Ini dampak dari pembelajaran berpusat pada anak itu menyuburkan rasa ingin tahu. Kira-kira seperti apa Bunda? Yang lainnya boleh menuliskan di kolom chatnya. Ya, mereka ketika ada sesuatu yang belum mereka pahami, jadi mereka penasaran. Okay. Mereka terus bertanya sama gurunya, sama bu gurunya tentang apa yang belum mereka ketahui. Dan terus mereka mencoba untuk mengeksplorasi dari yang mereka belum tahunya. Oke, sudah itu Bunda? Ya cukup. Oke, terima kasih menjawab rasa kepenasaran. Ini di kolom chatnya juga nih anak bisa berekspresi sesuai dengan imajinasi. Potensi anak berkembang, menumbuhkan mencoba, diajak berpikir kritis. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bunda Hindun dan Bunda-Bunda yang lainnya yang sudah menuliskan di kolom chatnya. Dampaknya adalah menyuburkan rasa ingin tahu. Seperti apa? Karena teman-teman, rasa ingin tahu anak itu merupakan jalur atau pintu utama atau pintu gerbang utama bagi anak membangun pengetahuan. Dan tentu saja ini merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki anak. Tadi teman-teman nuliskan eksploratif, ya betul. Karena anak bersifat eksploratif, ya mungkin di tahun-tahun awal anak itu, sehingga anak mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin sensasi dan pengalaman. Nah, dengan luspa seperti ini, ya mungkin teman-teman bisa melihat di gambar di sampingnya juga di sini. Ya pasti nanti di sini dia akan mengeksplor. Oh ternyata di sini, oh iya ternyata aku bisa menggunakan balok yang panjang untuk membuat tadi menopang tadi balok yang kecil di atasnya. Menggunakan silinder, oh di bawahnya ternyata aku harus membuat dua nih. Kenapa harus dua? Biar lebih kokoh. Ya, itu teman-teman, kalau anak sudah terbangun rasa ingin tahu anak, ya, bayangkan kalau rasa ingin tahu anak itu sudah mati. Ya, rasa untuk belajar lebih banyak gak akan terjadi. Gak akan ada. Makanya perlu kita suburkan kelas yang berpusat pada guru. Bisa nggak mengembangkan rasa ingin tahu anak? Yang anak akan mewarnai. Oke, bermain puzzle. Oke, nah sudah di situ misalkan menarik garis. Apakah menyuburkan rasa ingin tahu anak? Tidak. Ya, sehingga teman-teman bagaimana inilah berpusat pada anak, ini yang harus kita kembangkan supaya
tereksplor rasa ingin tahu anak. Dan itu tentu saja kita sebagai fasilitator tadi menyediakan berbagai macam alat main yang bervariasi. Oke. Nah, membangun minat dan motivasi belajar anak. Nah, ketika pembelajaran berpusat pada anak ternyata itu bisa membangun minat dan motivasi belajar anak. Oke, nanti teman-teman boleh menuliskan ya di kolom chatnya seperti apa membangun minat dan motivasi belajar anak. Ya, kini kalau rasa ingin tahu ini menjadi sebuah prioritas, maka rasa ingin tahunya semakin tinggi, partisipasinya itu tinggi. Dan kalau itu sudah terjadi teman-teman, maka sinap-sinap otak anak itu akan semakin rimbun. Ya, akan semakin rimbun seperti kalau di usia berapa ya? Di usia 2 katakan 0 sampai 4 tahun. 50% itu kecerdasan anak berkembang di situ. Baru kemudian 8 tahun itu 80% dan kemudian selanjutnya adalah di 18 tahun. Nah, di sini dan mengoptimalkan potensi. Nah, mengoptimalkan potensi. Di sini seperti apa mengoptimalkan potensi? Ya, boleh dituliskan di kolom chatnya. Anak kemampuan digerak menunjukkan masalah berkembang untuk mencoba hal yang baru. Mengoptimalkan potensi dalam hal ini adalah potensi apa? Semua aspek perkembangan anak. Nah, di sini mengurangi masalah perilaku. Nah, konflik sesama anak akan berkurang. Maka dari itu jika anak yang merdeka, jika ingin ya, sering kan mendengar istilah merdeka bermain, itulah yang berpusat pada anak. Ya, kita memang harus berpusat pada anak. Ini lagi memerdekakan bermain ya, merdeka bermain bagi anak. Nah, teman-teman, disinilah Luspat hadir sebagai pembelajaran berpusat pada anak. Boleh Bunda Nurul? Kenapa Luspat hadir sebagai pembelajaran berpusat pada anak? Yang lainnya boleh dituliskan di kolom chatnya dan 1 orang minta Bunda Nurul. Oke, siap. Coba Ibu Sariyah bisa dengar saya? Coba. Yuk, saya unmute. Diklik sayang di situnya. Suaranya, audionya diklik. Bu Sariyah, yang suaranya, yang ada gambar mikrofonnya diklik sayang. Oh iya, Bunda Sariyah dari KB Al Yasin. Yuk. Ya. Silakan Bunda. Nah, yuk. Silakan Bunda. Kenapa Luspat hadir sebagai pembelajaran berpusat pada anak? Yang lain boleh dituliskan? Ayo. Suaranya tidak terdengar sepertinya. Oke, tidak terdengar. Oke, kita coba salah satu yang nulis ya. Bu Rini Suryani ya. Bisa dengar saya Bu Rini Suryani? Bu Rini, ayo segera nyalakan mikrofonnya. Temanmu. Yo, Bunda. Rini. Oke, Bu Rini. Rini. Bu Rini Suryani ya. Coba Bu, sudah di-unmute Bu. Hai. Ya, silakan Bunda Rini. Ayo. Mana suaranya? Ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Mengenai Luspat ini ya. Agak ke depan sedikit mic-nya cantik. Mengenai Luspat ini,
Ya. Keuntungannya untuk anak-anak gitu ya Bu ya. Saya baru on Bu, saya bisa menggali minat anak sesuai dengan imajinasinya. Anak bisa mengeksplor sesuai dengan keinginan anak ketika anak merdeka ya dalam pembelajaran gitu. Jadi tidak sesuai dengan keinginan guru, tapi dengan sesuai dengan keinginan anaknya itu sendiri. Jadi sangat penting gitu ya pendidikan LOSPAT. Oke. Cukup Bu Darini? Ya, saya lihat. Terima kasih Bu Darini. Baik, kenapa LOSPAT ini menjadi berpusat sebagai pembelajaran berpusat pada anak? Di kolom chat teman-teman. Oke, luar biasa. Oh ya, karena mudah didapat, menstimulasi imajinasi dan kreativitas, anak bisa mengeksplorasi sesuai dengan minatnya, anak bisa bebas berkreasi, menemukan idenya. Kemudian anak diberi kesempatan menemukan jawaban sendiri, ya. Kemudian tertantang, semakin penasaran untuk mengembangkan apa yang diinginkan, ya sesuai dengan idenya tadi. Kemudian di sini, apalagi di sini ya. Oke, membangun, berpikir kritis, anak menjadi kreatif, semangat untuk berkreasi dan menghasilkan sebuah karya. Ya, luar biasa. Saya kira silakan mari kita sekali lagi merefleksi diri. Nah, boleh dituliskan yang selama ini, nanti juga teman-teman yang selama ini pembelajarannya sudah bukan paper based activity, tapi sudah beralih kepada material-material terbuka. Sehingga apa? Kita hadirkan LOSPAT sebagai pembelajaran berpusat pada anak. Nah, ini tadi mengapa LOSPAT itu sebagai pembelajaran berpusat pada anak. Nah, karena materialnya terbuka. Teman-teman tadi menuliskan di kolom chatnya juga. Material terbuka bisa digunakan apa saja, ya tergantung sesuai minat anak. Misalkan nih, nah ini ya, oke, ini bisa kelihatan ya. Ini nggak tahu nih ada yang dari cemara ini ya. Nah ini kalau ini terbuka. Terbuka, anak bisa menggunakan misalkan di sini ranting ini cemara ini mungkin sesuai dengan idenya. Bisa jadi ini misalkan ditambahkan misalkan Bu Guru, aku membuat kereta api, ditambahkan dengan benda yang misalkan di sini adalah bambu. Nah, Bu Guru, aku sedang membuat kereta api. Nah, kemudian bagaimana ya supaya kereta apinya itu bisa menjadi lebih panjang? Nah, ini tetap harus ada tetap harus guru ataupun orang tua bisa melakukan mengeksplor ide dan gagasannya lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Ini mata terbuka. Ini mungkin bisa jadikan kereta api, ini bisa jadikan nanti tambah misalkan ini bisa menjadi ulat, ya, atau bisa jadi misalkan ditambah dengan ini yang pabrikan ini. Nah, ini bisa jadi mungkin mereka ini imajinasi anak dia ini adalah sebagai pesawat terbang, ya. Bisa jadi ini sebagai pesawat terbang. Kemudian ditambahkan apa lagi? Nah, tentu saja bisa nanti teman-teman boleh menggunakan dari yang pabrikan atau mungkin dari yang dari ini adalah dari gerabah ya. Ini mungkin dari gerabah dari ini gerabah. Ini waktu pulang nih beli ini gerabah. Nah, ide anak, Bu Guru, aku mau bikin ini, aku lagi mau misalkan mau masak. Nih, aku mau masak sate.
Nah, satenya dia ambil dari ini, dari bambu. Nah, dibakar. Ini bisa jadi menurut ide anak bahwa ini adalah tungkunya atau pembakar saat ini adalah satenya, bisa jadi. Kata kita, masa sate dari bambu? Itu kata kita. Tapi itu ada sesuai dengan ide anak dan kita membebaskan mau dibuat apa? Ya, mau dibuat apa sesuai dengan kreativitas anak. Nah, tentu saja di sini teman-teman, selain ini memikat anak, mengimajinasi, M-nya di sini ya, mengikat anak ya karena bervariasi nanti, mengimajinasi sesuai dengan ide dan imajinasi anak mudah didapat dimanapun ada, di sumur, di dapur, di kasur, di lembur, kemudian mungkin di pantai, ya, di kebun, di halaman, itu sangat-sangat mudah, itu kental sekali dengan luspat dan murah harganya dan dapat memakai kapan saja dan di mana saja. Dan ini adalah M daripada luspat, itu dengan kata kuncinya adalah M di sini. Nah, ya. Nah, dan tentu saja di sini teman-teman, ini fokus pada perkembangan anak, bukan pada apa yang dimainkan oleh anak. Karena kayak seperti ini hanya sebagai alatnya saja, sebagai toolsnya saja. Luspat seperti sebagai alatnya. Tapi apa? Alat untuk apa? Tadi untuk membangun imajinasi anak, membangun pengetahuan anak. Ya, mungkin anak bisa di sini ketika ini membuat seperti ini. Apa yang sudah Yahra buat dari misalkan dari ranting cemara ini? Aku bisa membuat huruf O, Bu Guru. Ini kan kalung. Aku nggak mau pakai kalung. Ya, kalung untuk kucingku. Ya, aku mau pakai kalung untuk kucing kita ya, Bu ya. Nah, kemudian apalagi ketika melengkungkan, ya, melengkungkan di sini, ini jari-jari tangan anak, ya. Anak bisa menggunakan takdirnya untuk meraba, untuk membuat sesuatu. Dan di sini juga ketika anak berbicara, Bu guru atau ibu-ibu, aku ini tadi membuat kalung untuk kucingku. Nah, biar kucingku nanti kalau kemana-mana gitu bisa ketahuan kalau itu kucing Yahra. Maka aku mau kasih kalung dari ini. Nah, itu sudah bahasa dan sebagainya. Ya, ini jadi bukan, ini adalah sebagai toolsnya saja. Ya, tapi lebih fokusnya bagaimana dengan tools ini bisa menstimulasi perkembangan anak. Nah, di sini ya tadi, dan itu tentunya mengembangkan semua potensi anak secara holistik. Nah, oke. Yuk mengingat mainan masa kecil kita. Boleh dituliskan? Kira-kira boleh dituliskan di kolom chatnya. Kita flashback mainan masa kecil kita. Tentu saja berbeda ya dengan masa dulu. Kita berpikirlah masa-masa kecil kita. Kira-kira benda-benda apa saja yang sering kita kumpulkan. Apa yang bisa kita mainkan dengan benda tersebut. Apa yang paling berkesan saat bermain di waktu kecil. Boleh dituliskan di kolom chatnya. Waktu dulu nih, kira-kira kita tuh sering ngumpulin benda apa saja sih? Boleh dituliskan di kolom chatnya. Mungkin menuliskan tidak hanya satu, boleh lebih dari satu. Itu akan lebih bagus. Oh, ningnang itu apa ya? Tak, ningnang. Kalau ningnang itu kan biasanya untuk ngutang itu. Ningnang, nah itu ya, kalau ini adalah benda ya. Ningnang itu dari mana itu? Baru tahu ini kata ningnang. Mungkin masing-masing daerah punya nama berbeda-beda ya. Betul. Ya bunda ini ya, jadi ada batok. Main masak-masakan, batang pepaya, bambu, karet, batu, plompong, batu kreweng ya. Biji sawo, karet, biji teplek. Teplek itu apa ya teplek?
Teple. Teple itu apa teple? Itu istilah-istilah. Apa itu ya? Oke, tutup botol. Pecahan genteng. Oke, mobil dari kulit jeruk. Ya, oke ya. Nah, dari tadi benda yang teman-teman tuliskan di kolom chatnya, boleh masing-masing apa yang bisa teman mainkan dengan benda yang teman-teman temukan di waktu kecil dulu. Ya, kira-kira bisa untuk bermain apa? Oh, buat tembak-tembakan. Ya, kita ngalamin ya Bunda Nurul ya. Lompat pisang, kita jadikan tembak-tembakan. Kemudian untuk apa? Untuk kuda-kudaan itu ya. Mengambil dulu, diremas-remas, bikin minyak-minyakan. Oh iya, memain masakan. Yap. Oke, engklek, bermain engklek. Nah, oke teman-teman, betul sekali di sini ya. Nah, ini adalah benda-benda yang kita kumpulkan masa kecil kita yang saat ini bisa nggak kita hadirkan bersama dengan anak-anak kita. Kita setting, kita berikan untuk media ya sebagai tools untuk mengembangkan tadi semua aspek perkembangan anak. Oke, teman-teman yang tuliskan tadi, teman-teman sering nggak menghadirkan ya sebagai media bermain pada anak yang teman-teman tuliskan ya sebagai media bermain bagi anak saat ini? Boleh dituliskan yang barusan teman-teman dituliskan di kolom chatnya. Apakah juga saat ini teman-teman itu memberikannya juga kepada anak sebagai media bermain yang menyenangkan bagi anak? Oh, ada yang dipraktekkan. Oh, ada yang sulit dicari, Bu. Beren itu apa ya, beren? Oh, bisa banget. Oh, sering. Kadang-kadang. Ya. Ya. Oke. Ternyata mudah bukan untuk dilakukan? Nah, itu yang saat ini, itu sekarang mainan kita masa dulu. Ya, masa dulu ternyata sekarang itu kita gunakan walaupun saat ini masih masa-masanya tentang era digital ya, tapi tadi tetap kita berikan atau kita fasilitasi berbagai media bermain yang terbuka tadi. Material-material yang terbuka yang bisa dimainkan kapan saja, di mana saja sesuai ide anak. Anak bisa mengeksplorasi dengan menggunakan semua inderanya. Oke, ya. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, tentang loose part. Apa yang teman-teman ketahui tentang loose part? Boleh ada yang satu ini? Ada yang menuliskan di kolom chatnya? Apa sih? Oh, pemanfaatan bahan bekas. Apa yang teman-teman ketahui tentang loose part? Boleh satu? Di mute, di unmute Mbak Nurul? Baik Bun, saya buka satu ya Bun. Ya. Ya, di sini ada Ibu Dwi Suryani. Bu Dwi Suryani, silakan dibuka Bu. Di mute. Halo. Ya. Bu Dwi Suryani, Bunda Sri, ini ada Bu Dwi Suryani. Ya, silakan Bunda Dwi. Nah, apa yang teman-teman Bunda ketahui tentang loose part menurut saya yaitu pemanfaatan barang-barang yang yaitu tentang itu
bahan apa itu, merangkai bahan yang sudah merangkai bahan yang apa itu, bahan bekas, dan bahan bekas itu bisa dibentuk bagaimana ya, bahan yang belum jadi dijadikan sesuatu yang baru bagi anak. Modifikasi maksudnya begitu ya Bun ya. Oke. Dwi Suryani. Nah, kita lihat. Terima kasih Bunda Dwi Suryani. Suryani, Bu. Bila kita lihat di chatnya tuh membukakan idenya bahwa Luspat ini pembelajaran menggunakan barang-barang sekitar lingkungan rumah atau sekolahnya. Pemanfaatan lingkungan sekitar ya. Bahan bekas atau bahan yang unik yang tersedia di lingkungan. Dan tentu saja nih di sini nanti kita akan berbicara panjang tentang Luspat itu sendiri, kemudian seperti apa, bagaimana penataannya nanti, gitu ya. Yang kanan atau yang kiri? Yang ini atau yang ini? Ya, boleh dituliskan nanti. Nah, dan ini sering terjadi. Mana teman-teman nih? Temuan di lapangan yang sering terdengar. Nah, boleh dituliskan. Kira-kira mana yang lebih banyak digunakan? Ya, mana yang lebih banyak digunakan? Yang boleh dituliskan ini anggap aja sebelah kiri. Ini yang menarik garis sebelah kiri yang kreatif. Mana yang membuat anak itu bisa mengeksplor? Tentu saja ada yang di sebelah sini. Tapi yang sering kita temukan di lapangan, refleksikan diri kita. Ketika kita membelajarkan anak dengan ini atau dengan ini, ya, dengan berbagai ini ada tutup botol, ada balok bat, ada botol plastik, dan di sini juga ada wajan ya, ada wajan abad 21 ya, 4 cup. Nah, mana yang bisa membuat ini?
membuat anak-anak memiliki keterampilan di abad 21. Yang kanan atau yang kiri. Nah, oke, boleh. Teman-teman, boleh kita kaitkan dengan ini. Tantangan pendidikan abad 21 ada berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Saya mengeko ya Mbak Bu. Suaranya agak putus-putus, Bu. Tadi sempat putus-putus, Bun. Halo. Tapi sekarang sudah bagus lagi. Halo. Tadi suara saya kok mengeko ya? Iya. Tadi sempat putus-putus, tapi sekarang sudah bagus lagi. Oh gitu. Ya, baik. Nah, nih saya mendengar apa ada yang ya. Mengeko ini suara saya. Oke, ada mungkin yang bisa satu orang bisa ini, Bun. Ketika kita melihat ini, kita bandingkan yang ini dengan yang ini. Kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak bisa menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Oke. Silakan. Halo. Kok suara Bunda Nurul, suara saya masih ini ya? Bagus. Sudah bagus, Bun. Sudah bagus. Tapi bagus. Tapi saya mendengar di sini kok suara Oke. Sudah oke. Ya. Oke, silakan satu, boleh. Karena tanggal 12. Yuk. Silakan Bunda. Ayana yang buka tina admin teh keningnya. Oh, ada yang bocor, Bun. Bentar, ada yang bocor, Bun. Ada yang bocor. Ya. Silakan Bunda, kita kaitkan ini, kita bandingkan. Ini suaranya siapa? Tidak ada suara. Baik, Bun. Ini nanti saya buka. Ini satu. Halo. Ini ada Bunda Venina ya. Oke, Venina dari TK Plus apa itu Venina ya? bisa. Iya, Venina TK Plus. Silakan Bu Eva. Yuk, Bun. Silakan, Bun. Halo. Apa kabar? Ini yang dia. Mbak Nurul. Yang dia halo tidak mendengar. Iya, Bun. Ya, yuk. Suara Bu Nurul tuh seperti ini loh, seperti robot itu. Halo, suara saya mendengarnya begitu. Apa kabar? Iya, seperti. Halo. Ya, suaranya kayak ketinggalan. Mungkin ada karena beberapa yang nyala kali ya, Bun. Tuh, iya. Seperti itu. Bunda Nurul suaranya ya, aku mendengar. Ya, oh benar. Ya, siap Bunda. Siap. Oke, Bu Eva tolong handle dulu ya. Ya, siap Bun. Bu Eva tolong handle dulu ya. Bunda Sri, ini mungkin kita mau satu ya Bunda. Satu aja. Ya. Ya, satu. Baik, ini ada Ibu Elis Liswa. Bu Elis Liswa, silakan Bu. Silakan di unmute Bu. Ya.
Silakan Bun. Bu Elis Liswa. Oh, Bu Elis Silakan, Liswa Bun. tidak ada. Baik, ini ada Ibu Hasmawati Saidah. Ibu Hasmawati Saidah. Ibu Hasmawati Itu ada Saidah. yang raise hand. Iya. Oh. Oh, Ibu itu ada yang Ibu Farida, Hasmawati tidak ada. Ibu Faridayani. Silakan Ibu Faridayani. Ya, Bunda Faridayani. Di-unmute, Bu. Ya, Bunda. Ya, silakan Bunda. Ya. Suaranya jelas nggak, Bun? Jelas, jelas. Yuk. Jelas, Bun. Silakan, Bun. Iya. Tadi pertanyaannya apa ya, Bun? Maaf, Bunda. Ini, oke. Ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan anak menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Inilah kan berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Apa yang harus dilakukan oleh guru supaya anak memiliki keterampilan ini? Ya, 4K, 4 kompetensi ini. Pastinya sebelum kita melihat kritis, kreatif, kerjasama, komunikatif anak, kita sebagai guru pasti memberikan stimulus ya mengenai kreatif, kerjasama, komunikatif, kritis ini dengan terutama dengan media Luspat. Mungkin dengan media bukan mungkin dengan media Luspat itulah timbul kekritisan dan kekreatisan kerjasama serta komunikatif anak. Mungkin itu Bunda jawabannya. Oke, terima kasih dari Bunda Firdayani ya. Nah, inilah tantangan kita juga teman-teman. Ya, oke, boleh di-mute-kan Bunda. Oke. Nah, sebagai guru, sebagai orang tua, bagaimana saat ini, Bun, suara saya mengeko enggak, Bun? Suara saya mengeko enggak? Bun, jelas, Bun. Jelas, Bun. Ya, oke. Ya, baik. Oke, terima kasih kepada Bunda Firdayani. Ya, inilah tantangan kita sebagai guru, sebagai orang tua untuk mempersiapkan sejak sekarang agar anak-anak memiliki keterampilan yang diharapkan harus dimiliki oleh anak menghadapi tantangan pendidikan di abad 21. Yang tentu saja apa? Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak itu bisa berpikir kritis. Nah, berpikir kritis sangat erat kaitannya dengan kemampuan anak untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini nanti kita akan lebih banyak berdiskusi tentang ini, bagaimana HOTS ini itu nanti di sesi yang kedua ya. Dan karena dengan jiwa yang kritis, tentu saja itu akan menjadikan anak menjadi anak yang tumbuh, pribadi yang cerdas dan pemberani. Dan tentu saja apa yang dilakukan? Komunikasi intensif untuk mengasah daya kritis mereka itu harus dilakukan baik oleh guru maupun oleh orang tua. Dan saya daya kritis anak akan tumpul ya, akan tumpul jika ketika anak bertanya itu tidak ditanggapi oleh guru atau oleh orang tua. Kita kadang-kadang gak secara sengaja, udahlah saya ngapain bertanya-tanya dulu nanti ya sebentar-sebentar. Ibu kan lagi kerja, jangan diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dulu. Ya, nanti aja pertanyaannya. Kalau mau bertanya, kalau sudah maka selesai memasak. Ya, itu yang sering tidak sengaja kita
lakukan. Nah, kalau sudah begitu, males kalau aku tanya juga nggak akan ditanggapi, nggak akan direspon oleh mama atau oleh papa, atau oleh bu guru. Nah, tapi apa? Misalkan kalau ketika anak bertanya, dan tentu saja supaya kita bisa membangun kritis anak, berpikir kritis anak itu nggak perlu langsung untuk kita berikan jawaban. Misalkan, ibu atau bu guru, kenapa ya bu guru kalau roda sepedanya atau roda sepeda Yara kok bundar ya? Bundar ya mah ya bu. Nah, biasanya orang tua atau guru langsung menjawab tidak? Nggak perlu dijawab terlebih, tapi cobalah ya, bagaimana ya kita balikkan. Ya, bagaimana ya kalau rodanya itu berbentuk segitiga atau segi empat. Nah, kira-kira menurut Zahra bagaimana? Nah, pasti tentu saja kita akan giring, berikan peluang anak untuk mencari jawaban sendiri. Nah, untuk itu perlu adanya komunikasi tadi secara intensif tadi. Ya enggak atuh ibu, kan kalau kan enggak pasti naik sepedanya kan enggak enak, enggak akan muter. Nah, kadang-kadang suka seperti itu, enggak bisa jalan sendiri. Nah, jadi kita kembangkan daya kritis anak tentu saja dengan cara komunikasi yang efektif. Kita gali-gali rasa ingin, kita jangan batasi rasa ingin tahu anak. Dari situlah anak bisa bereksperimen apa yang ingin dia lakukan. Ya, ini yang kadang-kadang kita bagaimana sih teknik bertanyanya nanti kita di sesi kedua untuk membangun berpikir kritis ini. Nah, kemudian bagaimana dengan kreatif? Oke, boleh dituliskan teman-teman seperti apa sih kreatif itu? Dituliskan di kolom chatnya. Dan bagaimana membangun kreativitas anak. Bun, kok saya mendengarnya suara saya mengeko ya? Tapi di situ enggak? Di sini jelas, Bun. Oh ya sudah kalau jelas, hanya saya terlambat ini suaranya kayak itu loh, kayak woman magic gitu woman ya, itu. Ya, betul. Oke, nggak apa-apa, yang penting jelas di situ ya. Oke. Jelas, Bun, jelas. Ya, kreatif, ya. Oke, bisa kreatif melakukan kegiatan yang sesuai dengan ide anak, mencipta, memunculkan hal yang baru. Kemudian untuk menambah dari yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Ya oke. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh guru atau orang tua supaya anak ini bisa berpikir kreatif di sini? Nah, tuh perlu dilakukan. Nah, oke, teman-teman. Oke, boleh juga dituliskan di kolom chatnya. Ya, kreatif itu seperti apa sih? Nah, kalau ini membuat kreatif nggak? Kalau ini bikin kreatif tidak? Kalau ini membuat kreatif tidak? Yang pasti, yang inilah yang bisa membangun kreativitas anak di sini dengan cara kita gunakan benda-benda yang ada di sekitar. Karena apa, teman-teman? Pada dasarnya anak ini memiliki imajinasi yang tidak terbatas. Betul atau tidak? Dan inilah yang menjadi modal untuk membuat anak itu lebih kreatif. Nah, tapi coba sekarang kalau kita saat ini nih, dengan adanya teknologi dan gadget ya, yang saat ini sangat-sangat mudah diperoleh oleh anak. Bahkan satu rumah, satu anak, satu handphone. Betul. Bahkan inilah yang kadang-kadang anak itu kurang kreatif, kurang aktif. Betul atau tidak, teman-teman?
Nah, di sini kan adanya teknologi. Nah, apabila tidak bisa menggunakan secara cerdas, itu akan menghambat kreativitas anak. Anak nggak bisa membangun imajinasi, menyalurkan ide, mengekspresikan dan mengeksplorasi serta bereksperimen. Ya, manakala tadi misalkan hanya dengan ini. Ya, betul atau tidak? Coba kalau yang ini, anak bisa mengeksplor imajinasi. Ini dia mengimajinasikan yang ada ini ya, tutup-tutup botol itu adalah air. Nah, ini air di dalam kolam. Dia ingin membuat yang di sini, di atas ini, dia mengimajinasikan ini adalah rumah binatang. Ada bertingkat. Aku mau membuat rumah binatang di lantai atas. Ada rumah kelinci, ada rumah burung, ada rumah embek, dia bilang begitu. Ada rumah embek, oh kambing. Dia dibikin di atas. Dia ini bikin rumah bertingkat dan dia bikin kolamnya dengan tutup botol. Itu adalah imajinasi anak, kreativitas anak. Anak yang lain sama tidak? Tidak. Kalau yang ini hasilnya sama. Berapa anak pasti hasilnya sama. Tapi kalau yang ini pasti akan berbeda. Kita tadi, misalkan dari sini, saya di sini ada rotan. Ya, misalkan ini rotan, ada rotan. Ini bagi anak, ini bisa menjadi ini. Ya, bisa menjadi setir. Ibu, ayo pergi ke ini, kita naik mobil. Aku yang nyetir ya, Bu ya. Nih, brum brum brum, aku nyetir. Belok ke kiri, belok ke kanan, bisa juga. Ini bisa menjadi, nah diginiin menjadi apa di sini? Kitiran. Kitiran, what is the meaning of kitiran? Kitiran apa itu ya? Bisa jadi ya, bisa jadi ini menjadi apa? Topi ataupun apapun sesuai dengan imajinasi anak ya. Oke, berpikir kreatif di sini sehingga penting. Loose part itu luar biasa. Keajaiban loose part itu bisa membangun kreativitas anak. Ini adalah loose part-nya ya. Kreativitas anak, idenya akan berkembang, semakin berkembang. Nah, tentu saja di sini kecakapan berpikir tingkat tinggi. Ya, ini udah mencipta, ini sudah kecakapan berpikir tingkat tinggi anak di sini memungkinkan tadi anak itu untuk berpikir kritis dan bertindak kreatif, dan tentu semuanya itu terwujud dengan kemampuan untuk mencipta. Besok ya teknik-teknik seperti apa sih supaya nanti bisa sampai mencipta yang dari LOTS sampai ke HOTS-nya itu seperti apa di sesi yang kedua. Nah, kemudian yang komunikatif. Nah, mungkin juga boleh teman tuliskan komunikatif seperti apa yang harus kita lakukan bersama dengan anak-anak. Nah, boleh dituliskan di kolom chatnya. Komunikatif itu yang seperti apa? Komunikatif. Yuk, silakan dituliskan di kolom chatnya. Ya, kompetensi komunikatif yang harus dimiliki oleh anak. Nah, tentu saja komunikatif itu tentu saja nggak lepas dari apa? Bahasa. Ya, bahasa di sini. Bagaimana keterampilan mendengarkan, berbicara, bercerita, ya, atau menyampaikan pikirannya. Nah, itu adalah sebuah bentuk kemampuan berkomunikasi. Ya, komunikasi oke di sini mengutarakan ide dan pendapatnya, berbicara jelas dengan bahasa anak, bercerita oke. Ada komunikasi verbal, non verbal, kemudian juga komunikasi tertulis.
kritis yang itu harus dibangun pada anak tentu saja melalui bermain. Betul bahwa komunikasi ini adalah memerlukan dua arah ya. Arah ya, sehingga bagaimana anak-anak itu perlu belajar ya, perlu belajar untuk mendengar dengan baik, membaca pesan yang tersirat dan berempati pada orang lain. Nah, tentu saja ini bisa kita bangun nih ketika anak bermain. Ya, ketika bermain, ketika anak bereksperimen di situ nanti itu kita masuk untuk memprovokasi. Ya, bisa untuk memprovokasi supaya anak lebih dalam. Ya, lebih dalam membangun kreativitasnya, berpikir kritisnya, dan itu intensitas komunikasi diperlukan. Bagaimana dengan kolaboratif atau kerja sama? Nah, saat ini teman-teman, teknologi di era digital ini memberikan peluang untuk berkolaborasi atau bekerja sama itu terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak. Nah, sehingga apa? Kita perlu membekali anak-anak kita dengan kemampuan berkolaborasi, bekerja sama. Nah, apa yang perlu kita lakukan nih? Itu bisa kita melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan nih, saya yakin teman-teman juga kita bisa mengajak anak itu mengerjakan pekerjaan rumah kita sehari-hari. Nah, hari ini ya kita akan masak, misalkan masak sayur sop. Ya, masak sayur sop. Ya, mau untuk membantu? Yuk, atau misalkan lebih cepat boleh bantu ibu untuk memasak. Nanti disitulah proses itu bisa kita menyelesaikan atau bisa berbagi. Ya, nanti misalkan siapa boleh setelah bangun tidur melipat selimut sendiri, menyapu yang bisa dilakukan oleh anak. Jadi itu aktivitas sehari-hari itu bisa kita lakukan bersama anak. Itu adalah cara kita membangun kerja sama. Di situ bisa kita berawal dari aktivitas-aktivitas sehari-hari. Oke, Ya. Bu Sri, saya akan tes suara saya. Kedengaran nggak, Bu? Jelas, tapi jelas. Oke, ini sepertinya teman-teman udah ada beberapa yang butuh refresh ini, Bu Sri. Kita berikan kuis bagaimana? Oh, baik. Siap, monggo. Oke, sip. Kita coba stop share apa masih stay di sini aja ininya presentasinya, Bu Sri? Stop share dulu. Ya, stop share dulu ya. Ya, oke teman-teman. Sudah 1,5 jam. Biasanya kalau kita di online, sudah 1,5 jam itu antara otak kiri dengan otak kanan sudah agak tidak sinkron. Benar nggak? Ayo. Oke, sekarang agar kondusif dan kita memberikan waktu buat Bu Sri untuk minum dulu. Silakan minum dulu, Bu Sri. Terima kasih Mbak Nurul. Oke, teman-teman ready? Kita akan coba bermain kuis. Oke. Teh Anit, Beva, Teh Wardah. Siap, Bun. Oke, Bunda Nurul. Oke, silahkan Teh Anit langsung koordinasi dengan Teh Wardah. Teman-teman, kita akan coba memainkan beberapa aplikasi ya. Salah satunya adalah aplikasi kuis yang akan kita praktekkan.
Oke, Teh Wardah, ready Teh Wardah? Sambil boleh gerak-gerak tangannya dulu ya. Teh Wardah, monitor. Oke, Bu, sepertinya belum dijadikan co-host ya? Co-host dulu ya. Itu Teh Wardah. Teh Wardah. Oke. Yang ada foto bunganya, Bun. Oke, sudah. Sudah, Teh Wardah? Yuk. Oke, teman-teman, siapkan. Chatnya dulu, Teh Wardah. Ada caranya dulu dikasih tahu teman-teman, di-share di grup WA. Mereka masuk lewat apa? Ya. Oke, Teh Anit, Bu Eva bisa dengar suara saya? Dengar, Bun. Dengar. Yes. Oke. Linknya silakan di Oke, teman-teman, kita akan melihat sebentar lagi linknya. Bu Eva di grup WA, Bu Eva. Ya, Bun. Sudah, Bun. Oke, silakan teman-teman, kita kasih waktu beberapa menit untuk bisa masuk. Oke, masuk dengan www.menti.com. Kemudian ketik kodenya 7779660. Lewatnya di share linknya di Zoom juga ya. Oke, sudah. Di grup WA sudah ada ya, di grup WA sudah ada. Kalau sudah, kita akan mulai kuisnya. Oke, teman-teman, saya sudah kirim di Zoom. Jadi masuk ke website www.menti.com. Passwordnya 7779660. Oke. Sudah siap? Coba di chat apakah teman-teman sudah siap?
Oke, silakan disampaikan di chat apakah teman-teman sudah siap. Kita siapkan hadiah untuk pemenang. Oke, yang sudah ya, yang belum, kita besok masih ada kuis yang sama. Oke, Teh Wardah sudah siap, Teh Wardah? Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai. Lihat monitor pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Oke, 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Oke. Silakan pertanyaan kedua. Ya, silakan dijawab pertanyaan kedua. Pemenangnya adalah Dian Novita. Yeah. Oke, thank you Teh Wardah. Nah, teman-teman jadi seger kan sedikit. Jadi tadi itu kita ingin merefresh apakah teman-teman memang bisa menyimak materi dengan dan ternyata luar biasa ya. Bagi namanya yang tertera sebagai pemenang, silahkan menghubungi Bu Eva untuk mendapatkan hadiahnya. Silahkan Bu Sri untuk meneruskan materi, akan dikawal Bu Eva dan Teh Anit. Bunda Nurul, luar biasa ini ya untuk penyemangat pada siang hari ini, paling tidak untuk merefleksi dari apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih Bunda Nurul untuk evaluasinya, dan teman-teman kita lanjut ya. Nah ini, oke, kita langsung terbuka, dipisah, dapat dipisahkan, dapat disatukan kembali, dibawa. Ya, ini seperti ini misalkan tadi, ini terbuka, dapat dipisah, mungkin bisa dapat disatukan, dibawa,
digabung mungkin tadi ini bisa digabungkan ya. Aku ingin membuat segitiga, aku ingin membuat ular. Nah, aku ingin membuat ular piton atau ular apapun. Itu adalah bisa terbuka sesuai dengan imajinasi anak. Ya, gabungkan, dijajah, dipindahkan, dan tentu saja ini bisa dari bahan yang bisa mobil atau bikin motor atau bikin rumah, kolam terbuka. Ini yang dari sintetis. Ini bisa juga kita bisa menggunakan di sini ada alat ini bisa ini dari namanya nggak tahu di ini dari rotan ini ya, biji rotan. Ya ini biji rotan mungkin yang di luar sana banyak biji rotan kapsul. Itu bisa kita gunakan. Dan ini tentu saja sesuai dengan teori Luspard-nya dari sama Nicholson. Di sini Luspard kita jauh lebih kreatif dan bersifat terbuka. Dari sini sebagai variabel yang menyediakan pengetahuan yang baru dan ini akan menjadikan anak itu senang. Mengapa kok harus Luspard toh? Ya, mengapa kok tidak misalkan tadi LKA saja? Ya, atau yang paper base yang berbasis kertas. Kenapa? Kok harus Luspard? Nah, ini karena apa? Karena Luspard itu kaya dengan nutrisi sensoria. Jadi ada kekhasan daripada Luspard itu kaya akan multisensorialnya. Ya, mulai dari warnanya. Ya, mungkin dari warna, kemudian bisa dari bentuk, tekstur, bunyi, ya ini mungkin juga bentuknya akan beda nih ya, bentuknya, teksturnya juga berbeda, mungkin bunyinya juga akan berbeda. Ini adalah biji saga ya, ini ada biji saga, ya ini memberikan tersendiri bagi anak pesona lain. Ya tentu saja. Ini kayak nutrisensor ya. Bu Sri suaranya putus-putus Bu, maaf. Nah, ini ya. Oh, sekarang masih putus-putus. Halo, assalamualaikum. Iya, masih putus-putus, putus-putus Bu. Assalamualaikum. Mas, putus nyambung. Bagaimana sekarang? Apakah masih putus-putus? Sudah jelas? Masih putus-putuskah suara saya? Nah, itu udah oke. Udah oke. Masih putus-putuskah? Sudah? Sudah, Bun? Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian digunakan sesuai pilihan anak tadi. Ya, anak bisa menggunakan pasti akan muncul sesuai dengan tadi. Ini bisa jadi tadi apa? Misalkan aku ingin jadi kupu-kupu. Ya, bisa menggunakan ini ininya, kemudian bisa menggunakan daunnya, bisa biji saga menjadi matanya ya. Nah, badan kupunya bisa jadi dari daun dan sebagainya. Anak bisa menggunakan bisa memainkannya, bisa menggunakan Luspard ini dengan berbagai cara. Tadi
dengan misalkan menemukan batu dengan cara disusun, atau tadi dengan pabrik ini bisa cara disusun, ya mungkin disusun seperti ini, nah bisa digandengkan mulai dari ya, itu dimanipulasi. Bahkan ini sebagai kompor misalkan, dia ingin masak, jadikan kompor. Nah itu adalah bisa dimanipulasi dalam banyak cara. Mungkin bisa dibikin lingkaran, mau dibentuk apapun itu. Dan mendorong kreativitas pasti. Ya, pasti mendorong kreativitas adalah material yang mencerdaskan. Karena apa? Bisa mendorong anak untuk memikirkan mau diapakan sih benda ini. Nah, tadi aku mau bikin kereta api, aku mau bikin kompor, aku mau bikin tingkat, rumah yang luas, rumah yang indah, kolam yang punya. Ya. Kemudian mengembangkan keterampilan dan kompetensi dibandingkan dengan buatan pabrik tentu saja ya. Bisa kalau buatan pabrik ini kan hanya meniru ya si pencipta dari mainan itu. Udah terbatas dari mainan yang dibikin oleh pabrik itu sendiri. Jadi membatasi. Pabrik itu kan kebanyakan itu lebih kecenderungannya itu membatasi ide anak. Anak hanya sebagai pengguna. Ya, pengguna sesuai dengan ide si pembuat mainan tersebut. Akankah demikian? Nah, itu pilihan pada kita semua. Ingin menjadikan anak lebih kreatif, yuk. Ya, kita manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dengan bahan-bahan lain untuk tadi ada batu, bikin kupu-kupu, dia ada daun, ada ranting, ada biji saga, atau ada biji rotan, atau bahkan biji-biji dari ini. Nah, ini bisa ini biji sirsak, makanya ini kita sebagai pemulung. Habis makan sirsak, bijinya jangan dibuang. Betul yang ini bukan kita bisa jadikan fosfat kita. Ini bisa mendukung anak untuk mengkombinasikan dari bahan-bahan yang sudah ada. Nah ini tentang kompos fosfat sendiri teman-teman. Boleh dituliskan di kolom chatnya ya. Halo. Oke. Saya ingin memastikan banyak sekali yang apakah di Teh Anit dengan di Bu Eva sama juga terdengar? Iya, putus terdengarnya Bun. Oke, masih putus-putus. Oke, masih putus-putus. Halo. Ya, suara Mbak Sri Apakah memang masih putus-putus? Terputus. Masih. Sekarang masih putus-putus? Ini jelas sepertinya. Apa yang menyebabkan suara saya putus-putus? Apa yang menyebabkan suara saya terputus-putus? Ini sudah bagus. Putuskah? Ini sudah. Oke, silakan. Nah, sekarang sudah? Oke, dilanjutkan. Sekarang sudah bagus ya? Masih putus-putuskah? Oke. Sudah. Baik. Sudah boleh teman-teman boleh dituliskan di kolom chat apa yang teman-teman ketahui tentang komponen loose part. Silakan dituliskan di kolom chatnya. Ada apa saja komponen loose part itu? Ayo teman-teman, sekarang coba tuliskan. Mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus. Apa yang teman-teman ketahui? Komponen loose part itu apa saja sih? Komponen loose part itu apa saja sih?
Halo. Suara saya masih terputus-putus nggak, Bun? Oh, ada 5. Boleh disebutkan, Bun? Oh, oke. Dalam plastik logam. Iya. Komponennya. Betul. Ya. Oke, terima kasih yang sudah berkontribusi untuk menuliskan di kolom chatnya. Ini teman-teman, yang pasti kita harus perhatikan juga bahwa Luspar yang kita akan gunakan bersama dengan anak-anak itu harus aman bagi anak, aman dan higienis bagi anak. Nah, ini ada komponennya, ya, ada bahan alam, ada dari plastik, ada dari logam, kayu, benang dan kain, kaca dan keramik, dan bekas kemasan. Boleh juga teman-teman silakan dituliskan. Kalau yang dari bahan alam itu kira-kira apa saja ya yang bisa kita siapkan kepada anak-anak untuk yang berbahan alam. Yang berbahan alam, kira-kira bahan alam apa saja, kemudian plastik itu apa saja, logam itu apa saja, kayu, benang dan kain, kaca, dan keramik. Oke, di bahan alam ada ranting, batu, ya. Baik, di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Ini yang dari bahan alam. Ya. Ada batu, ada ranting, kemudian tanah, lumpur air, daun, biji-bijian, ada bunga, mungkin ada kerang, ada bulu, potongan kayu, dan lain-lain. Ini tentu saja kan kayunya bukan yang besar-besar ya, itu nanti ada komponen tersendiri. Potongan mungkin yang kecil-kecilnya saja kita masukkan di bahan alam di sini. Mungkin daerah pantai, mungkin daerah pegunungan, kemudian ada beberapa bahan alam tergantung dari karakteristik wilayah. Ya, itu mungkin dari karakteristik wilayahnya maritim, ya itu pasti memiliki kekhasan dari bahan alam yang berbeda, misalkan dari perkotaan atau dari bahan alam yang ada di pedesaan. Nah, itu mungkin ada khas-khas tersendiri untuk di bahan alam. Itu berikan kepada anak. Dari plastik, nah ini kalau ini teman-teman ada tutup botol jangan dibuang. Botol-botol plastik mulai dari ukuran kecil sampai ukuran yang gede yang dibuang. Ada pipa paralon. Ya, ini tentu saja kalau itu bekas, tolong pastikan itu bersih. Kemudian ada selang, ember, ada corong. Ya, yang sekiranya itu adalah terbuat dari bahan plastik. Ini ada gelang-gelang ini ya. Kemudian ini dari logam. Nah, itu ada di sekitar kita juga. Ada kaleng-kaleng, ada uang koin, perkakas dapur, perlengkapan mungkin di perkakas di perlengkapan di ruang makan ya yang logam-logam, ada sendok dan sebagainya, ada garpu. Kemudian ada panci-panci, ada plat mobil, kunci. Nah, itu tolong jangan dibuang, ada plat ini, plat nomor dibuang. Itu kita simpan, ya kita gunakan untuk bermain bersama dengan anak. Dan ini kayu dan bambu, ini ada balok-balok ya. Ini kalau di pedesaan banyak sekali ya potongan-potongan kayu, suka pada nebang kayu di sawah-sawah, itu kan suka ini ya, itu silakan. Minta jangan dibuang, mungkin bisa dipotong kecil. Jadi berbagai ukuran. Anak bisa mengenal berbagai konsep matematikanya di sana nanti. Dan juga ada balok-balok ini bisa nanti ada balok yang sekarang sudah banyak ya, mungkin ada balok berbagai ukuran itu dan puzzle-puzzle, kemudian benang dan kain. Ini minta juga kalau ada yang penjahit, nah kain perca ini daripada mereka buang, ini
mintalah pada para penjahit. Kita juga nggak usah keluar uang. Ini ada tali pita, karet. Ini ada kaca dan keramik, ya. Ini ada di sekitar kita, ada kelereng. Kalau ada misalkan dari tasbih yang sudah tidak terpakai, itu bisa kita lepas. Ini bisa menjadi manik-manik di sini. Kita bisa gunakan untuk bermain bersama dengan anak. Ini ada yang di rumah ini, ya. Ini adalah bekas kemasan. Ada kardus, gulungan tisu, benang, bungkus makanan, karton wadah telur. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita ini adalah pemulung. Jangan malu untuk menjadi pemulung yang ulung. Yang bisa tentu saja ini bisa kita manfaatkan bersama dengan anak-anak. Ini kita tata nanti. Nah, oke. Yuk kita selesai dulu dengan bernyanyi. Kita bernyanyi, mohon maaf ini kita menggunakan nada yang sudah ada. Boleh dinyalakan videonya kalau bisa ya. Ya, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. Tapi kita ganti dengan gerakan tangan kita. Ya, gerakan dengan ini ya. Dengan kita telunjuk. 1 ya. 1, 2 jari telunjuk dan jari tengah. 3 metal. Nah, metal. Jempol, jari telunjuk dan jari kelingking. Itu 3. 4, 5. Are you ready? Siap? Nyanyi dengan menggerakkan jari kita. Kita ganti dengan gerakan jari kita. Cukup 1, 2 gitu ya. Sesuai dengan angka yang ada tertera di sini. Oke. Bisa dipahami? Nah, sungguh senang itu yang di sini. Bangun pagi itu yang 2, 3, 4, 5, 1. Siap? 1, 2, 3. Mana gerakan tangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bisa? Oke. Coba pengen lihat. Ya. Teman-teman bisa ya? Nah, itu bisa nanti teman-teman ini gampang dengan menggunakan nada yang sudah ada. Oke. Teman-teman, lepasan atau loose part tadi, material-material lepasan atau yang terbuka tadi, ini bisa memberikan sensasi sentuhan indera peraba. Nah ini, anak juga bisa mengeksplor dengan kita sediakan nanti harus bisa menginspirasi daripada ketika kita nanti melakukan penataan. You inspire. Gimana menata ketika itu ada unsur keras lunan, lurus, lengkung. Mungkin ini ada lengkung, mungkin ada yang ini, ada yang lurus, ada yang lengkung. Ini ada yang padat, mungkin juga cari yang berongga. Ada yang kasar, ada yang halus. Kemudian ada yang panjang, bisa kita ada yang panjang, ada yang pendek, ada basah, ada kering, ada polos, mungkin juga ada bercorak, besar, mungkin ini mungkin ada yang
besar, ada yang kecil. Mungkin ada yang lebih besar lagi. Ada terang, ada gelap, ada digantung, ada yang di bawah. Jadi ini nanti ketika kita terinspirasi dengan penataan Reggio Inspired di sini, nanti penataannya tidak seperti yang biasa kita lakukan. Ya, nanti ada yang mungkin ada kain tile-tile yang nanti bisa kita pajang di atas. Mungkin kita bisa menggunakan kursi-kursi, kemudian kita lapisi dengan kain supaya itu lebih menarik bagi anak, mengundang anak, memberikan magnet bagi anak. Dan tentu saja ini tujuan penggunaan Luspad itu sendiri. Ada problem solving. Nah, ini ya, ketika kita menata dengan Luspad, kita anak bermain dan kemudian dimainkan oleh anak. Itu anak tahu bagaimana memecahkan masalah. Bagaimana ya membuat supaya bangunan ini tidak roboh? Oh, berarti ini bangunannya, berarti yang di bawahnya, yang di pondasinya harus kuat ya Ibu Iya. Bagaimana supaya lebih kuat? Nah, roboh. Kenapa ini roboh? Itu kan masalah bagi anak. Sencingan dari guru tadi. Bagaimana supaya bangunan ini tidak roboh? Udah engineering di situ. Oh ya, dibikin dikasih papan yang banyak. Mungkin tergantung jawaban anak. Dikasih balok yang besar. Ya, tergantung ya. Dan juga Luspad tadi meningkatkan kreativitas anak. Bandingkan dengan mewarnai, menarik garis. Ya, jadi ya udah, anak kalau mau warna ya sudah semuanya sama. Produknya itu sama. Beda ketika dengan Luspad menghasilkan karya anak yang berbeda-beda. Dan ini adalah bisa membangun konsentrasi anak-anak fokus. Anak fokus kepada apa yang dimainkan. Dan ada koordinasi mata dan tangan. Ya, ketika dia membuat misalkan ini ya, bangunan dengan berbagai jenis Luspad, nah itu akan ini ya memperkuat koordinasi tangan, mata, ya bahkan mungkin juga dengan kaki ya ketika di outdoor misalkan. Dan ini untuk melatih motorik halus anak dan juga motorik kasar ketika anak bermain Luspad yang ada di outdoor. Ya, berbicara Luspad di outdoor nanti di episode selanjutnya. Dan membangun bahasa dan kemampuan kosakata anak, memperkaya kosakata anak. Dan juga berpikir ada matematik ya terbangun di situ. Sainsnya, bahasanya, social emosionalnya, semua aspek perkembangan anak terstimulasi dengan menggunakan Luspad ini. Karena apa? Anak mengeksplorasi, bisa berimajinasi, bereksperimen ya dengan ide-ide mereka. Dan turut memelihara lingkungan. Karena apa? Tadi, nah daripada dibuang di tempat sampah, ya maaf, ya kita buang aja, maaf. Nah, boleh dikumpulkan, misalkan tutup botol atau botolnya nanti kita gunakan untuk bermain. Nah, biasanya kan suka dibuang sembarangan, kadang-kadang dibuang di tempat sampah. Ya, sehingga apa? Kita dalam hal ini juga kita bangun pendidikan pembangunan berkelanjutan di sini. Ya, pendidikan pembangunan berkelanjutan. Kalau bahasa Jermannya itu ESD, Educational Sustainable Development. Di situ, oh iya ya, ketika aku buang sampah, misalkan tutup botolnya aku buang, berarti ini nanti bisa menyumbat di saluran air atau apapun benda yang mereka buang. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Oh, ternyata barang-barang bekas ini bisa kita gunakan untuk kegiatan bermain atau dibuat sesuatu. Nah, itu sudah anak sudah turut menyumbangkan, sudah nanti bisa berpikir ketika oh ya ternyata bisa didaur ulang. Nah, itu sudah kita bangun ISD-nya di situ. Dan mengembangkan sikap ekonomis. Dari ekologinya menghargai lingkungan, ekonomisnya tidak usah perlu beli, ternyata bisa kita gunakan. Dan juga ISD itu kan dari ranahnya dari sosial, ekologi dan ekonomi.
otonomi. Nah, itu kita bangun ISD-nya sejak dini. Nah, itu ternyata dengan Luspat itu luar biasa keajaiban daripada Luspat itu sendiri. Nah, kemudian manfaatnya di sini adalah juga mengembangkan keterampilan inquiry. Sebelum itu bagaimana nih guru pun juga harus dulu mengubah, mau siap untuk merubah pola pikir inquiry. Nah, di sini bagaimana mengembangkan keterampilan inquiry? Nah, tentu saja di sini karena tahu bahwa rasa ingin tahu anak tadi kan sebagai jalur atau pintu gerbang masuknya pengetahuan bagi anak yang tentu saja ini akan muncul dengan secara alami dari anak. Dan ini adalah modal, ya, unsur penting di dalam membangun kemampuan berpikir inquiry di sini. Yang tentu saja nanti anak pasti akan memperoleh informasi, bisa menganalisis, membuat pertimbangan sebelum decision maker yang mau mengambil sebuah keputusan. Itu kayak dengan kita bermain dengan Luspat. Dan dengan Luspat inilah nanti yang akan bisa mendorong anak mengembangkan keterampilan inquiry. Rasa ingin tahu anak mendorong anak berpikir kritis, kreatif, ya, pencipta, percaya diri, dan pemecah masalah. Memecahkan masalah seperti tadi, ya. Misalkan nih, ketika anak sedang membuat bangunan dengan menggunakan benda-benda baik batu, ada ranting, ada ada balok-balok, tutup botol dan sebagainya. Nah, kita tetap di situ memprovokasinya, mengembangkan keterampilan inquiry-nya. Kita bisa menanyakan pada anak, Yara, benda-benda atau apa yang kalian lihat dari benda-benda ini, ya, atau apa yang kalian bisa buat dengan benda-benda seperti ini. Benda apa saja buat ini? Bu, aku sudah bikin bangunan, aku bikin rumah bertingkat. Menurut Yara, benda apa saja ya yang berada di atas? Misalkan dia menggunakan katakanlah ini di sini, ya, potongan kayu di sini. Ini sudah dibikin bangunan. Benda apa saja yang berada di atas kayu yang besar itu? Ada apa yang di bawah? Kemudian yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri, bagaimana ukurannya, bentuknya? Bagaimana agar bangunan yang Yara buat tidak jadi roboh? Kira-kira apa yang perlu ditambahkan supaya bangunan itu menjadi lebih besar, lebih tinggi, lebih indah? Nah, itulah keterampilan inquiry yang harus dikuasai dulu oleh guru, kemudian bisa nanti ke anak. Jadi gurulah yang harus merubah pola pikir inquiry yang berpusat pada anak tadi, bukan berpusat pada guru. Dan juga mengajarkan anak untuk bertanya, karena apa? Ketika anak bermain, kehadiran orang dewasa di sekitar anak untuk merespon pertanyaan dan dapat memancing, itulah ya, itulah yang akan memancing rasa ingin tahu anak. Nah, itu teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan anak untuk bertanya, libatkan anak untuk memasak, membantu membereskan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya, pasti di situ nanti akan muncul waktunya kurang 5 pertanyaan. menit lagi. Ya, oke. Dan tentu saja mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak dan mengembangkan imajinasi anak, ya. Karena saat anak bermain dengan Luspat tadi yang multi sensori, yang penuh imajinasi, yang nanti itu bisa membangun kreativitas anak, tentu saja akan muncul secara spontan imajinasi dan kreativitas anak. Untuk itu tadi dengan Luspat ini anak akan mencoba untuk mengeksplorasi, ya, dan memilih benda-benda untuk dimainkan sesuai dengan
minat dan ide anak. Di sini ya. Memberikan kesempatan pada anak untuk bermain dengan benda yang konkret, karena loose part itu kental dengan benda-benda yang konkret, ya, yang otentik, sehingga di situ kita bisa mengajarkan anak bahwa belajar sesuatu itu berasal dari lingkungannya, sesuatu yang nyata, bukan mengada-ada, dan belajar untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Tentu saja masalah ini dalam hal ini adalah masalah yang berkaitan dengan ketika anak sedang bermain. Kita kadang-kadang nggak sabaran nih. Ya, nggak sabaran sering meminta ketika anak, Bu Guru, kenapa ya ini Bu Guru? Kok aku bikin bangunannya itu kok roboh terus ya Bu Guru? Nah, itu kan suatu masalah bagi anak. Nah, kadang-kadang oh ya berarti itu kurang besar itu yang di bawahnya tuh ya. Bawahnya kasih balok yang besar supaya tidak roboh. Ya. Nah, kadang-kadang nggak sabaran. Betul atau benar? Betul atau benar? Berikan kesempatan anak untuk mencari, ya, mencari solusinya sendiri. Itu tadi dengan inquiry tadi, ya makanya gurunya ini yang harus rubah dulu pola pikir, memiliki pola pikir inquiry tadi, ya. Nah, ini justru membangun kritis, anak berpikir kritis lebih dalam. Nah, ini seperti dari pendapatnya dari Bilowski, ya, bahwa lingkungan anak usia dini yang penuh dengan loose part adalah laboratorium yang mendukung anak untuk menemukan sebuah katalisator yang kaya dengan pemecahan masalah. Nah, ini ya. Ini lingkungan yang ada ternyata, wah luar biasa ya. Ini ada sebuah laboratorium yang menjadi trial errornya anak. Anak bisa bereksperimen, coba akhirnya bisa memberikan sebuah kesimpulan yang dari kesimpulan itu bisa membangun pengetahuan baru bagi anak. Ya, oke teman-teman. Nah ini ada prinsip terbuka. Ya, kalau prinsip terbuka di sini tidak ada ekspektasi, tidak ada aturan yang mengikat, ya, kemudian tidak ada target, ya, tidak ada benar atau salah. Ketika nggak ada benar atau salah, anak akan menjadi rileks, ya, karena nggak ada patokan benar atau salah. Anak akan semakin melatih anak untuk percaya diri, dan dengan loose part inilah tentu saja yang kita peroleh dari lingkungan yang ada di sekitar kita, inilah yang bisa membuat anak itu tadi mengekspresikan semua idenya. Bisa diibaratkan bahwa loose part ini adalah sebagai barang atau organik, ya, barang organik. Nah, gimana sih kalau selama ini atau makanan organik, ya? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang di pabrikan tadi? Kira-kira teman-teman pilih yang organik atau yang instan? Nah, katakanlah instan. Kira-kira lebih pilih yang mana? Lebih menyehatkan yang mana antara makanan organik dengan makanan yang instan? Tentu saja yang organik. Loose part inilah kita analogikan seperti makanan organik yang membuat badan kita itu sehat, yang mungkin akan kuat, ya, akan tahan, menambah imun kita. Ya, dalam hal ini adalah dengan loose part ini, dengan yang tidak instan tadi, yang semula ini membuat otak anak itu akan aktif. Sinap-sinap sel neuronal akan terbentuk, semakin rimbun, dengan imajinasinya anak akan semakin tinggi. Dan itulah, ya teman-teman, yang dibutuhkan pada kondisi dunia saat ini. Ya, luar biasa keajaiban daripada loose part ini, ya. Nah, ini nanti sudah saya sampaikan. Nah, coba ini kita lihat di sini dengan
yang sama, kita siapkan dengan yang sama, bahan yang sama, ini hasilnya berbeda-beda, ya. Ya kan? Dia bikin kupu-kupu, pada saat itu temanya kupu-kupu. Ini kupu-kupunya, ini anak A, misalkan B, C berbeda-beda. Inilah ya kenapa begitu ajaibnya loose part ketika kita anak-anak memainkannya itu. Ide berkembang dan berkembang, luar biasa teman-teman. Dan itu mudah kita peroleh. Tidak harus dengan balok, kalau nggak punya balok bisa dengan dus-dus, boleh. Itu silakan, tergantung nanti bagaimana kita mendukung, memberikan provokasi pada anak-anak kita supaya ini ya. Dengan bahan yang sama ternyata wow, kreatif, hasil karyanya anak berbeda-beda itu ya. Nah, nanti ini mungkin nanti yang akan ini akan masuk nanti di part 2 ya. Mungkin kita akan lanjut pada sesi yang kedua. Nah, seperti apa? Nah, saat ini memang baru pada tahap nanti untuk kenapa kita harus buka dulu. Ya, kita pahamkan dulu mengapa sih kok harus lupa. Loose part, kenapa sih pola pikir yang harus kita buka dulu, kita bangun dulu pada guru. Ya. Sehingga apa nanti kalau sudah terbuka pola pikirnya, kemudian mindsetnya, ya yang open minded, jika itu baik dari guru maupun juga dari orang tua, ketika kita hadirkan dalam bentuk apapun itu welcome. Apalagi ke orang tua ya di masa pandemi ini juga sangat memungkinkan ketika itu kita berikan di rumah. Kita sampaikan kepada orang tua. Mereka bisa menggunakan loose part yang ada di dapur, di sumur, di kasur, di lembur, di mana lagi itu di kebun, di halaman, di garasi. Apapun itu sebagai media belajar, media bermain yang menyuburkan rasa ingin tahu anak. Dan itu adalah sebuah tantangan untuk merubah itu enggak gampang. Merubah mindset orang tua enggak gampang. Merubah bagaimana orang tua yang bisa open minded dengan perkembangan saat ini gak gampang. Tapi ini tetap harus kita lakukan. Kita berpikirnya ini adalah demi anak-anak kita tercinta. Ya, mungkin demikian Bunda Nurul yang bisa saya sampaikan. Ya. Besok masih kita bertemu untuk 2 sesi yang akan datang dan jangan kemana-mana. Ya, tetap mengikuti 2 sesi selanjutnya karena biar nyambung. Begitu ya. Teman-teman, nah di sini ya. Teman-teman, gerakan dari jari kelingking. Teman-teman, jari telunjuk, jari manis. Mari. Jari kelingking. Teman-teman, jari manis, mari pulang. Jari tengah, besok jumpa lagi. Jari telunjuk dengan Bunda Nurul. Ayo ucap salam. Oke, boleh dinyalanya untuk lagu untuk pulang ya. 1, 2, 3. Teman-teman, mari pulang. Besok jumpa lagi dengan Bunda Sri. Yo ucap salari pulang. Besok jumpa lagi dengan Bunda Nurul. Ayo ucap
mengucap salam. Oke, tapi sebelum pulang Bunda Nurul ada PR, ada penugasan, ada PR. Ya, ada tugas teman-teman silakan ya berbagai jenis luspat yang ada di rumah. Ya, di rumah mungkin juga di lingkungan sekitar rumah teman-teman. Ada komponen tadi nih yang bahan alam. Ya. Tadi ya, satu, silakan mengidentifikasi atau membuat list, ya, menemukan benda-benda atau luspat, ya, benda-benda terbuka atau luspat yang ada di rumah. Teman-teman sudah mengklasifikasikan yang komponen bahan alam apa, dari kayu apa, dari kain, kemudian dari plastik, logam, kemudian dari kemasan. Nah, itu silakan sudah diklasifikasikan, ya, yang ada di rumah saja. Oke, nah itu nanti nyambung nanti untuk aktivitas selanjutnya. Dan ini juga bisa menginspirasi kepada orang tua bahwa barang-barang yang ada di rumah ternyata bisa kita gunakan untuk bermain dengan anak-anak kita. Ya, begitu tugasnya ya Bunda Nurul, teman-teman. Oke, besok di pertemuan kedua kita mungkin ada dari perwakilan peserta juga nanti bisa untuk menyampaikan. Dan itulah nanti yang akan menjadi bisa digunakan nih teman-teman nanti di outputnya kan akan membuat sebuah tulisan tuh. Betul. Nah, kita bisa gunakan untuk itu ya. Gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih luar biasa dan mohon maaf bila sesi yang pertama ini lebih banyak kepada teori-teorinya ya, karena ini kita baru untuk membuka dulu wawasan seperti apa gitu untuk konsepnya terlebih dahulu. Tunggu untuk 2 sesi selanjutnya. Oke, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bunda Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau kesepian karena saya punya kekasih. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi hari ini itu lebih pada penguatan tentang pengetahuan. Memang tadi agak panjang ya, tetapi memang itu sebuah keharusan. Tidak bisa kemudian teman-teman langsung disuguhkan pada praktek-praktek tanpa tahu asbabun nuzulnya, gitu kan? Betul. Bu Sri tadi menyampaikan bagi yang suaranya putus-putus terdengarnya, besok teman-teman siapkan alat dan bahan yang ada di rumah atau di sekolah yang sudah diklasifikasikan. Mana yang logam, mana yang kain, mana yang kayu, mana yang plastik dan sebagainya. Besok teman-teman akan praktek. Itu. Sip. Oke. Untuk PR sudah saya sampaikan. Sekarang yang kedua yang harus saya sampaikan kembali adalah tentang apa yang saya dapat dari kelas ini. Yang pertama yang akan teman-teman dapat adalah materi yang dipresentasikan oleh Bu Sri tadi akan kami share di grup WA. Oke? Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan YouTube dari rekaman kelas hari ini.
Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, teman-teman, untuk sertifikat ini saya akan hati-hati menyampaikan karena banyak nanti yang pasti akan bertanya-tanya. Sertifikatnya free atau tidak? Ya. Sertifikat kami jadikan sebagai ajang kepemilikan teman-teman dengan kelas PAUD Talk. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, per sesinya memberikan kontribusi 10.000. Ya, Bu Nurul, saya nggak mau sertifikat, nggak usah bayar. Ya, jadi nanti link pemesanan sertifikat akan dikirimkan ke grup WA. Jangan salah paham, teman-teman. Kita tidak memaksa. Oke? Nah, untuk apa sertifikat tersebut? Sudah saya sampaikan, salah satunya adalah untuk membayar paket Zoom yang kita pakai. Oke. Nah, bagaimana jika Bu Nurul, ini kan ada 3 kelas, Bu Sri ya, ada 3 kelas. Iya. Berarti teman-teman jika ingin 1 hari, 1 materi 10.000, kalau 3 berarti 30.000. Oke? Itu kalau 3 berarti itu. Tapi nanti kalau disatukan dengan kelas menulis kan 2 kali. Otomatis semuanya jadi 5 kelas. Kalau teman-teman ikut 5 kelas, selain teman-teman dapat sertifikat per pertemuan sebanyak 5, teman-teman juga dapat free sertifikat 32 JPL tanpa bayar. Gitu ya. Oke. Oke, sudah? Sampai situ sudah oke ya? Sudah clear ya? Nah, ini yang terakhir. Saya mau tanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman sudah pernah punya referensi tentang buku-buku Lospat? Silahkan di chat. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan sebuah metode, sebuah ilmu baru atau ilmu lama yang sudah kita pernah dengar, ikuti sebelumnya, alangkah baiknya memang ditambahkan dengan referensi-referensi buku. Nah, pertanyaannya, motivasi dan keinginan teman-teman untuk implementasikan Lospat ini di dalam sekolah masing-masing, apakah dibarengi dengan kepemilikan dari beberapa referensi atau buku tentang Lospat ya? Belum, oke. Belum, oke. Nah, sekarang saya akan sampaikan, ini mungkin Bu Sri juga nanti akan bisa membantu. Kami besok akan menyampaikan mungkin 1 atau 2 buku aja lah ya Bu Sri ya, agar teman-teman tidak bingung ya Bu Sri ya. Referensi buku yang bagus yang bisa teman-teman beli melalui kami. Jadi buku itu sudah direkomendasikan oleh narasumber. Nanti saya akan tanya ke Bu Dasri apakah ada rekomendasi buku yang bisa teman-teman dapatkan. Harganya mungkin sekitar berapa? 200 ya Bu Sri ya? 200, 150 atau 100 Bu Sri? Oh, ada 2. Kalau yang seperti ini, yang Lospat ini 175. Oke, itu 175. Lospat itu ya. Kalau yang 200 yang ini Bun. Yang mana? Yang STEM 200. Yang STEM. Oke. Ini beda. Ini luar biasa memang sebetulnya ini ada ini sih. Ada colorful ya. Ini sangat menginspirasi. Coba dalamnya Bu Sri bisa saya akan besarkan ya teman-teman spotlight ya. Oke. Oh, ini buku yang Lospat tadi Bu Sri.
Ya, itu buku Luspart yang dari ini, betul, ini dari karangan dari Bunda Yuli nih ya. Bunda Yuli yang dari Semarang. Semarang, betul. Ini bestseller sih, Bun. Kalau ini bagus-bagus, colorful ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa menginspirasi sebetulnya dan bahasanya pun juga mudah dipahami oleh guru-guru ini. Oh, baik. Baik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti menginginkan apakah hari ini atau besok nanti kita akan rundingkan di internal ya. Mungkin hari ini apakah fokus pada pemesanan sertifikat dulu, baru besok pemesanan buku ya. Tapi bukunya kita share dulu ya di grup ya, agar teman-teman nanti tidak bertanya-tanya buku apa. Bagi yang ingin beli silahkan, yang tidak apa-apa. Karena ini nanti endingnya teman-teman yang berniat untuk membuat tulisan itu akan sangat bermanfaat referensi ini gitu. Itu ya teman-teman ya, jadi semuanya sudah saya sampaikan. Setelah ini kita akan share beberapa informasi termasuk bagaimana apa linknya kalau kita mau pesan sertifikat ya. Oke, kita ketemu lagi besok dan kita besok full praktek. Jadi siapkan alat dan bahannya sehingga teman-teman nanti bisa maksimal untuk mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Dan hari ini tidak ada tanya jawab, akan kita sambung besok karena sudah 12.18. Dari Studio 1 Bekasi, Jawa Barat mengucapkan terima kasih. Terima kasih, ketemu lagi. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti, teman-teman. Silakan kita ucapkan terima kasih kepada Bunda Sri di hari pertama. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu.